Halo semuanya, Halo, kembali lagi dengan gua Daniel. Mita. Dan hari ini kita mau bahas suatu topik yang sangat penting. Walaupun agak mungkin sedikit berat bagi teman-teman, tapi ini penting supaya kita tahu, terutama dalam proses submission paper kita tuh kemana. Dan kita mau bahas soal impact factor. Ya, Jadi sebelum kita bahas impact factor, mungkin teman-teman kalau misalkan teman-teman masuk ke web, ke jurnal yang dipublish oleh Elsevier, itu biasanya di sebelah kanan, sebelah kiri, itu pasti ada indeksnya apa, ada misalkan ada kolom di mana impact factor, abstracting dan segala macam, dan mungkin membuat teman-teman sedikit bingung. Dan kita mau bahas hal-hal itu supaya teman-teman dapat gambarannya kurang lebih seperti apa. ya. Nah, sebelum mulai lebih jauh, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Scopus. Ya. Scopus, Cimago, Web of Science. Nah, sebenarnya itu apa sih Nick sebenarnya itu? Scopus dan Cimago itu sebenarnya apa itu? Atau Web of Science? Sebenarnya, ya kadang-kadang itu sering terjadi sih, khususnya bagi kita para pemula ya, yang terjun di bidang perjurnalan kayak gitu. Seringkali kita merasa bingung dan akhirnya miskonsepsi terjadi. Apa sih Web of Science itu, Scopus dan lain-lain. Nah, sebenarnya Jurnal database ya. itu disebut jurnal database, dan sebenarnya jurnal database ini banyak banget, literally banyak banget. Jadi ada yang di bidang engineering, ada yang di bidang sosial, ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang filosofi, macam-macam lah. Ya. Cuman yang paling familiar dan populer Di Indonesia, yang terutama di Indonesia dan yang kita kenal adalah biasanya ada 3. Yang pertama Web of Science, yang kedua Scopus, yang ketiga Google Scholar, atau kadang juga ada yang IEEE. Oh ya, kadang juga IEEE. bisa kayak gitu. Nah, lalu sekarang bedanya WOS sama Scopus sama GS itu apa? GS tuh Google Scholar, Ya. kurang lebih bedanya. Nah, bedanya tuh kurang lebih ini sih, Web of Science atau kita singkat WOS sama Scopus itu relatif sama karena mereka masing-masing bisa disebut academic database yang terindeks. Jadi secara saintifik terindeks, punya editorial members lah yang khusus ngerjain itu. Oke. Sementara Google Scholar itu enggak. Yes. Ada yang membedakan, Google Scholar itu enggak masuk sebenarnya di bagian academic database, tapi ada juga beberapa paper literatur yang menyebutkan kalau itu sebenarnya bisa dimasukkan karena ada beberapa plus yang poin plus yang Google Scholar miliki, sementara Web of Science dan Scopus tidak miliki. Jadi gitu. ada pro dan kontra lah ya, ada perdebatan masih Ya. apakah patut memasukkan Google Scholar sebagai akademik database atau tidak. Ya. Karena contoh-contoh yang masuk di Google Scholar tapi mungkin tidak termasuk di yang tidak tercapture sama WOS sama itu apa kira-kira? Tesis, skripsi, disertasi, Ya. hal-hal yang lain itu mereka nggak terindeks di Scopus dan dan Web of Science. Tapi di Google Scholar itu bisa masuk ya. sebagai ya mungkin publikasi Ya, ilmiah. mereka bilang sebutnya publikasi ilmiah, walaupun sebenarnya tidak seperti itu juga, karena kan publikasi ilmiah mungkin yang kita anggap publikasi yang umumnya dianggap Ya. sebagai publikasi ilmiah kan yang lewati proses review. Ya, dan Segala macam. si Google Scholar itu nggak ada peer review. Ya, Google Scholar nggak ada peer review. Jadi bebas saja slide, semua bebas bisa dimasukkan. Mungkin kalau lu punya PDF materi kuliah yang lu buat sendiri itu akan Ya. termasuk sebagai Karena hitungannya dokumen Ya, kan. itu yang jadi penting masuk di situ. jadi Nah, Google Scholar akan menganggap itu satu hal, kenapa ini penting? Kenapa matters? Ketiga ini. Hmm. Salah satu contoh praktikalnya adalah ketika kita mau bikin literatur review atau literatur study. Nah, apalagi systematic review loh ya. Jadi sebelumnya kan kita mesti menentukan spesifik database apa yang kita mau pakai. Katakanlah mau pakai Scopus atau Web of Science atau Google Scholar atau yang lain. Nah, itu kan setiap masing-masing database ini mereka punya cakupan, terus mereka juga punya bagaimana function atau algoritma di dalamnya bekerja, bagaimana kita mencari atau menseleksi literatur yang relevan. Benar. Nah, makanya kenapa ini penting?
kita ketahui apa sih keunggulan Web of Science, apa sih keunggulan Scopus dan Google Scholar misalnya. Nah kayak gitu sih, lebih ke situ karena itu nanti harus dijabarkan kalau di systematic review itu. Kapan, berapa banyak kita mau jurnalnya. pakai database yang mana gitu Ya, dalam ya. mencari jurnal-jurnal kita. Ya. Nah, perbedaan kedua adalah Scopus itu kalau bisa dibilang tuh cakupannya lebih luas. Scopus database-nya jurnal database yang secara ada. jurnal loh ya. Oke. Itu lebih luas karena ya mungkin karena Scopus berdirinya lebih lama ya daripada si Web of Science sendiri. Jadi secara disiplin ilmu lebih banyak mengcover. Tapi ada beberapa yang bilang kalau entah Scopus atau Web of Science ya yang bidang engineering dan teknologi itu lebih banyak di Web of Science mungkin. Sementara bidang filosofi, sosial itu kuatnya di Scopus. Atau sebaliknya gue nggak tahu, tapi ada beberapa literatur yang mengatakan itu. Jadi kayak gitu sih. Tapi yang jelas kan kalau jurnal lu bisa dibilang cukup oke dan cukup oke ya akan terindeks di dua-duanya itu dong. Ya biasanya kayak gitu. Kalau jurnalnya yang terpercaya lah yang percaya atau rankingnya top ya biasanya otomatis akan terindeks di kedua itu. Minimal di kedua itu, di Web of Science atau di Scopus. Nah ngomong-ngomong soal ranking nih, nah tadi kan lu sempat bilang di awal tuh apa tuh Scimago segala macam gitu. Nah sebenarnya itu Scimago itu adalah bagian dari Scopus. Itu salah satu bagian dari itu salah satu sistem yang berada di payungnya satu Scopus. satu company itu. Ya. Satu grup. Meskipun Scimago itu sebenarnya independen sih, dikelola oleh salah satu universitas gitu. Satu inilah ya, tapi mereka satu payung ada di grupnya si Scopus. Ya. Nah, sementara si Web of Science punya sendiri mereka. Clarivate Analytics itu. Mereka punya sendiri. Ya. Nah, gue juga sering lihat tuh namanya indeks itu. Karena kalau lu misalkan lu buka webnya Elsevier itu kan ada indeks, kemudian lu klik itu akan keluar semuanya kan entah SCI lah, apalah segala macam banyak indeks itu sebenarnya bedanya apa lagi tuh sama tadi tuh? Sama jurnal database itu tuh bedanya apa lagi indeks? Kalau setahu gua indeks itu sebenarnya untuk menandakan kalau jurnal lu tuh masuk kualifikasi di salah satu database yang lain itu, database sistem database-nya si mungkin publisher lain kayak gitu sih. Jadi misalnya katakanlah satu jurnal itu ada yang terindeks di Web of Science, tapi mereka nggak terindeks Scopus. Atau sebaliknya, ada yang terindeks Scopus, tapi ada yang di Web of Science. Nah kalau di Scopus itu kita tuh paling sering mendengar yang namanya Q1, Q2, Q3, Q4, bahkan itu udah kayak menjadi kiblat kali ya untuk publikasi di Indo. Kayak jurnal lu Q berapa nih? Nah sementara banyak di Indo teman-teman kalau mengatakan Q1 tuh Q2 itu tuh sebenarnya Q1-nya siapa? Q1-nya Scopus atau Q1-nya Web of Science? Karena Web of Science itu sebenarnya punya Q1 juga. Itu Q1 itu kayak quartile ranking based gitu. Jadi mereka cuma mengambil 25% dari total jurnal dengan disiplin ilmu yang sama. Contoh sederhananya misalkan kalau lu ada 100 jurnal bidang sosial misalkan. Kemudian Q1-nya artinya 25 jurnal paling atas dengan nilai ranking tertinggi itu disebut Q1, 26 sampai 50 dia disebut Q2 dan berikutnya. Ya, kayak gitu. Lebih ke situ. Nah, sementara di teman-teman di Indo tuh beberapa rata-rata tuh masih ada miskonsepsinya. Jadi kiblatnya Q1 itu masih pakai Scopus. Sementara ternyata ada juga Web of Science itu pakai quartile based juga Q1. Dan kalau kita cek lebih lanjut lagi, ternyata beberapa jurnal itu yang terindeks Q1-nya Web of Science itu lebih tinggi atau bisa dikatakan lebih selektif lah dibandingkan quartile based-nya si Scopus. Kenapa?
karena yang tadi kita bilang di awal, Scopus itu cakupannya lebih luas dan mungkin dia sudah lebih lama berdiri. Jadi nggak semua jurnal yang terindeks Scopus itu bisa masuk di Web of Science. Terutama di WIWOS itu ada yang namanya Core Collection. Core Collection itulah indeksnya di Web of Science. Kalau di Scopus tadi mungkin ada quartile ranking base-nya. Nah di Web of Science itu mereka sih rata-rata atau pengalaman gua, mereka jarang yang mengarah atau merefer ke quartile rankingnya itu kayak Q1, Q2, Q3. Rata-rata mereka cuma pakai sistem indeks. Kalau di Web of Science kayak jurnal ini terindeks SCI, terindeks ESCI, atau kayak gitu-gitulah. Nah, jadi pokoknya kalau satu jurnal masuk di core collection-nya WOS, itu udah jurnal yang top itu. Bisa digaranti. Nah, khusus di core collection-nya Web of Science, nah mereka tuh punya 3 jenis, sejauh ini punya 3 jenis indeks. Nah, yang pertama tuh ada Science Citation Index, atau disingkat SCI biasanya. SCI. Tapi biasanya ada juga SCIE atau Science Citation Index Expanded. Itu sebenarnya sama aja. Cuman yang expanded itu mereka nggak dicetak, jadi cuman digital aja. Ya. Terus ada yang kedua itu kan yang science ya, yang tadi. Ada yang kedua Social Sciences Citation Index. Jadi SCI. Nah, itu untuk yang berbau-bau sosial masuk situ. Terus ada lagi Arts dan Humanities Citation Index. Jadi AHCI. Nah, itu ada 3 core collection-nya si Web of Science. Kalau salah satu jurnal kita terindeks di sini, itu berarti udah masuk top jurnalnya terindeks di WOS, Web of Science. Nah, terus ada lagi nih, mungkin kadang teman-teman ketemu nih nggak sengaja atau pernah ngeliat, ada yang namanya ESCI, Emerging Science Citation Index. Jadi Emerging Science Citation Index-nya adalah jurnal-jurnal yang secara kriteria itu masuk kualifikasinya Web of Science. Jadi secara checklist masuk semua nih, berarti jurnal ini bisa masuk di Web of Science. Tapi dia belum tentu bisa masuk di core collection-nya tadi. Jadi kayak reserve place lah ya. Ya, kayak gitu, waiting list lah. Waiting list. Naik ke level atas. Kalau si jurnal ini berhasil memaintain kualitasnya dari tahun ke tahun, citationnya segala macam, kualitasnya lah, maka dia bisa saja naik level menjadi SCI, Social Citation dan segala macam. Ya, kayak gitu. Makanya di ESCI ini nggak ada perbedaan field di situ. Jadi lebih umum aja sih di situ. Tapi gue punya satu pertanyaan nih. Lu pernah dengar nggak sih di kolega gue atau ini, mereka bilang kalau misalkan di negara-negara tertentu, negara Cina misalkan, mereka berusaha mempublish paper di yang terindeks SCI. Ya. Karena itu yang ibaratnya atau tadi ya sosial dan atau art humanity, jadi 3 itu yang levelnya paling elit gitu. Jadi dia tidak merefer ke emerging citation index atau ke Scopus, tapi ke situ. Sama. Gue pernah mendengar itu, dan gue beberapa kali bahkan sering diskusi karena ada beberapa kolega gue orang Cina juga. Jadi mereka bahkan nih, mereka nggak cuman diminta ini, apalagi scholar atau researcher yang mau masuk universitas loh ya. Misalnya top 10 atau top 20 university di China kayak Peking, Tsinghua gitu-gitu. Mereka malah requirement-nya itu kalau lu mau jadi dosen di situ, mereka publikasi kita harus yang pertama SCI, yang core collection itu. Terus yang kedua, dia harus quartile 1 versi Web of Science, which is harus Q1 di SCI. Jadi dari katakanlah ada 10 jurnal yang terindeks Science Citation Index, nah 25% awal dari situ, nah itulah yang syaratnya mereka. Jadi lebih berat lagi. Lebih berat. Tapi yang jelas memang kalau gue sih melihat, kita jadi bahan diskusi aja ya. Kalau misalkan kita di Indonesia kita masih memakai dalam tanda kutip Scopus yang dalam tanda kutip mungkin ada yang lebih elit dari situ, dari mana negara-negara mereka memakai sesuatu yang lebih elit, yaitu versinya WOS
Jadi bisa dibilang standarnya kita mungkin sedikit lebih rendah daripada negara-negara yang pendidikannya lebih maju. Menurut lo gimana? Standar yang diminta kepada kita? Mungkin secara standar emang berbeda sih levelnya, tapi at some point kan kita mengarah ke sana. Dan itu menurut gua udah raising awareness-nya udah cukup oke banget, karena sekarang orang-orang tuh pada wah Q1, Q2, Q3 jadi udah aware terhadap, jadi nggak cuman asal publish aja. Itu sih yang paling penting dulu. Jadi mungkin bisa dibilang secara jangka waktu sekarang kita sudah on the right track lah ya. Kita bisa bilang kita mau berusaha mengejar publikasi di Q1, Q2. Tapi nanti mungkin jangka panjangnya kita perlu mengganti itu tidak terindeks Scopus mungkin ke level yang lebih tinggi lagi, ke level misalkan dia harus terindeks SCI misalkan, atau Web of Science yang lebih selektif sehingga lebih bergengsi lah mungkin publikasinya ke untuk jangka lebih panjang. Bisa dibilang seperti itu mungkin ya. Tapi lu pernah nggak sih dengar atau beberapa kali atau nggak sengaja dengar gitu, ada beberapa conference yang terindeks Scopus? Itu bukan sekali dua kali, sering sekali. Terutama kalau kita di Indonesia kan kita banyak banget lah semua conference ada embel-embel itu kan terindeks Scopus gitu. Apalagi itu sangat sering, apalagi memang misalkan terutama teman-teman yang dapat beasiswa dari LPDP dan mau ikut conference itu kan pasti ada salah satu syaratnya LPDP adalah jurnal ini harus terindeks Scopus gitu kan. Tapi dari pengalaman, tapi yang jelas memang ada beberapa conference yang bekerja sama dengan publisher dan dia terindeks di situ. Beberapa conference yang dia bekerja sama dengan Scopus, misalkan dengan Elsevier, sehingga nanti di Elsevier itu ada satu koleksi jurnal yang berasal dari conference tersebut. Misalkan contohnya di Elsevier itu ada jurnal sebutannya Procedia apalah gitu, Procedia engineering kayak Procedia behavior, kayaknya ada juga, ada segala macam Procedia. Nah itu konferensi itu mereka bekerja sama dengan Scopus dan secara tidak langsung terindeks lah sama Scopus, tapi akan diseleksi lagi gitu kan. Tapi yang nggak semua bisa masuk. Tapi yang jelas kan maksudnya sebenarnya banyak lagi kalau di bidang gua sendiri, bidang water, banyak conference besar itu ya, yang ribuan dan segala macam yang diselenggarakan oleh organisasi water internasional, misalkan kayak IWA, International Water Association, itu misalkan tidak terindeks sama sekali di Scopus. Sama gua juga. Banyak hal yang seperti itu kan. Jadi sebenarnya gue sendiri ini sebagai ini aja refleksi aja lah ya. Kadang-kadang gue juga bingung kalau mau minta dana conference tuh kayak PDP bingung, karena conference besar ini tuh nggak terindeks Scopus. Jadi gue bingung gimana. Padahal yang bicara tuh bagus-bagus, profesor top yang high indexnya 30 dan di atas 30 segala macam. Jadi orang-orang top di situ, tapi kan ya nggak terindeks Scopus. Jadi gue kan nggak bisa minta dana ke LPDP untuk situ. Jadi ada hal-hal yang mungkin perlu jadi refleksi lah ya untuk pemangku kebijakan untuk hal seperti itu juga. Atau misalkan ada banyak lah, dan juga tadi singgung soal materi yang jualan tadi di Indonesia, itu kan banyak yang hal seperti itu ya. Walaupun sebenarnya itu bisa dalam tanda kutip bisa menjadi jebakan Batman juga lah untuk orang-orang yang nggak paham sama hal seperti itu. Karena gue punya satu cerita di mana ada satu teman, dia dari kampus besar di Indonesia lagi ngambil master, kemudian disuruh dosennya ikut satu conference, dia masukin draftnya lah ya, untuk publikasi itu 3 halaman mungkin ya, kalau nggak salah 3 halaman dia masukin, dan di situ ada embel-embel jelas di promosi konferensi itu kalau konferensi ini terindeks Scopus. Padahal kan ya udah dia masukin, dia berpikir itu akan terindeks Scopus, kemudian bahkan si konferensi itu dia menyebut satu jurnal, kalian nanti bisa publish di jurnal ini, tapi ternyata nggak ada follow up dari panitia konferensinya, dan akhirnya ya dia kayak merasa nggak ya gimana gitulah, padahal dia berharap mau terindeks Scopus tapi ternyata nggak terindeks Scopus, kemudian panitia konferensinya tidak mau follow up, jadi ya sayang aja. Dan sebenarnya yang jelas kalau di conference besar itu ada beberapa, memang ada istilah kalau lu mau masukin ini ke jurnal akan ada kerjasama dan akan diseleksi lebih lanjut lagi. Ya biasanya mereka udah mengumumkan di situ. Ya ada mengumumkan di awalnya gitu, diumumkan kalau kita akan paper terpilih lah ya, terpilih akan diusulkan untuk dimasukkan, tapi itu prosesnya berbeda karena kan editornya beda,
Kemudian sedangkan reviewernya untuk conference juga kan beda juga. Jadi itu prosesnya beda, tapi akan disarankan lah untuk dimasukkan. Tapi itu pasti lu harus upgrade lagi paper lu, karena kan paper yang lu masukin ke conference biasanya paling banyak 3-5 halaman kan, nggak lebih dari situ. Sedangkan kalau ke conference, kalau ke jurnal lu harus masukinnya lengkap banget kan, semuanya, metodenya lengkap, introduction-nya lengkap dan segala macam. Jadi ya agak menurut gua pribadi agak kurang etis sih sebenarnya menjual nama terindeks Scopus untuk conference yang ada di Indonesia buat gua. Ya mungkin mungkin marketing kali ya. Ya bagian marketing, tetapi kita sebagai seorang peneliti kita harus aware juga untuk hal seperti ini. Ya. Jadi selektif dan aware, jangan sampai kita merasa dalam tanda kutip dibodohi karena ketidaktahuan kita, dan ternyata ya kita berharap mau Scopus ternyata nggak masuk Scopus. Jadi kan rugi waktu, rugi biaya dan segala macam. Ya, itu perlu dipikirin sih untuk semua panitia conference, dan untuk setiap orang yang mau masukin jurnal ke conference yang terutama yang ada di Indonesia, itu patut dipikirkan banget dan diselidiki banget lah, supaya jangan sampai menyesal kayak teman gue tadi. Oke, mungkin untuk menutup sub video kita kali ini, yang bisa lu kasih take home message ke teman-teman tuh apa dari pembahasan seputar indeks, seputar apalagi tadi Scopus, Web of Science dan lain-lain tuh apa? Sebagai researcher sih menurut gua kita jangan terlalu fokus juga untuk ke situ. Maksudnya ya itu poin plus lah kalau bisa publish di situ. Ya, benar. Ya karena kan ya riset itu dan nulis itu kan tujuan utamanya ya jangan sampai terabaikan untuk membagi ilmu, men-sharingkan ini kita segala macam. Jadi itu poin plus lah, poin kesekian kalau untuk bisa publish di jurnal yang tinggi itu poin plus. Tapi ya balik lagi, ketika jurnal kita udah publish ya itu aja kan udah oke sebenarnya. Sebenarnya itu sih poinnya.